Oke, kita lanjut saja ya. Sekarang kita memasuki tutorial kedua, tapi kita masih membahas soal tutorial bab nol. Ini nanti kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa langsung dipotong aja ya, langsung open mic aja. Kayak kemarin mungkin setiap nomor soal ada yang saya menjawabnya, ada juga yang boleh kalian langsung ya. Nanti silahkan aja siapa yang volunteer yang mau menjawabnya. Mungkin nanti di beberapa soal saya kasih waktu agak 1 menit buat ngerjain di kertas kalian. Nah, kalau nanti rasa-rasanya udah bisa, baru boleh open mic untuk menjawab untuk didiktekan di layar. Kita langsung saja mulai untuk nomor 16. Ini mengenai persamaan lingkaran. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran yang diberikan. Nah, konsep persamaan lingkaran itu intinya cuma satu ya, yaitu persamaan lingkaran itu bentuk umumnya seperti ini. X kurang A dikuadratkan plus Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi eh, kalau persamaan lingkaran seperti itu, pusatnya ada di A, B, jari-jarinya R. Nah, itu aja konsepnya ya. Nah, kita coba lihat nomor B. Itu kan kalau kita padankan dengan persamaan lingkaran yang saya tulis warna merah, itu kan A-nya 4 ya. Itu kan A-nya 4, A-nya min 4, B-nya 3. Lalu R-nya 1, kan 1 kuadrat itu kan 1. Jadi langsung itu pusatnya, bentuknya udah sesuai, berarti ini pusatnya ada di min 4,3, jari-jarinya 1, seperti itu. Untuk nomor C, itu perlu diubah dulu persamaan yang diberikan ke yang saya tulis merah. Ada yang mau ngerjain nggak yang nomor C? Saya mau nyoba kerjain, Pak. Kak. Tebar ya? Iya. Boleh. Jadi, Nanti pas saya nanya kalau ada yang mau ngerjain, mungkin nggak apa-apa saya tunggu dulu agak beberapa detik lah sampai paling lama 1 menit. Mungkin kalian bisa coba di kertas dulu. Kalau rasa-rasanya udah bisa baru uh, open mic gitu, bilang bisa. Boleh, tapi saya diktein aja ya, Tebar. Karena iya, kayaknya agak susah kalau sambil share screen sama whiteboard. oke. Jadi, ini langsung aja ya, Kak. Iya, ha. Jadi kan ini, saya apa, untuk yang Y kuadrat plus 16 Y plus 28-nya itu kita pecah dulu jadi persamaan apa, Y, Y, Y plus 8 kuadrat. Nah, caranya itu kan Y plus 8 kuadrat itu kan hasilnya Y kuadrat plus 6Y plus 64. Berarti nanti jadinya itu kan karena ini masih 64, jadi kan menjadi 28 kan harus ada dikurangi 36-nya. Jadi kalau Mm-mm. dipecah jadi kayak gini, jadi X kuadrat plus Y plus 8 kuadrat kurangi 36 sama dengan 0. Lalu Mm-mm. habis nanti yang kedua ruas ditambah 36, jadi ya yang di ruas kiri tinggal X kuadrat plus Y plus 8 kuadrat sama dengan 0. Sama dengan 36. Jadi Mm. nanti kita bisa tahu kalau X-nya itu 0, lalu apa Y-nya itu min 8, dan jari-jarinya itu akar dari 36 berarti 6. Mm-mm. Oke, saya ralat ya. Udah bener, cuman tadi cuman salah kata-kata aja. Tadi Tebar bilang Oke.
Kita tahu X-nya 0, Y-nya 8. Nah, itu kalimatnya salah ya. Harusnya Enggak, gini. ya min Kita 8. tahu A-nya 0, B-nya Oh min ya, 8 gitu. Nggak harus A dan B, boleh M dan N, boleh P dan Q gitu. Asal jangan X dan Y, karena kan variabel X dan Y-nya udah ada juga kan. oh ya, maaf Kak. Eh, jadi kan bentuk yang baris kedua ini kan udah sesuai itu dengan yang saya tulis merah. Jadi kita bisa langsung katakan bahwa pusatnya itu di 0,-8 dan jari-jarinya 6 ya. Karena kan 36 itu R kuadrat. Ini soalnya cukup tricky. Jadi mungkin ada yang masih bingung ya. Tadi Tebar menjelaskan udah cukup bagus, udah sangat bagus. Jadi ya seperti itu triknya. Eh, Persamaan C ini belum sesuai dengan persamaan umum. Nah, kita lihat di sini kan X kuadrat nih, tapi nggak ada variabel X pangkat satunya, udah nggak ada X pangkat satu kan, berarti ini udah udah sesuai tuh, jadi nanti ini sama dengan X kurang 0 pangkat 2 gitu. Nah, sekarang bagian Y. Bagian Y kan ada Y kuadrat, lalu ada Y pangkat satu. Nah, ini yang jadi masalah. Harusnya kan kita Y kurang B dikuadratkan gitu. Jadi triknya, hmm, bentuk seperti ini kan, misalnya ya misalnya Y lah ya. Misalnya Y kurang B. Y kurang B ini kalau kita kuadratkan kan jadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat gitu kan formula cepatnya. Nah, jadi triknya di sini mencari bilangan yang kalau dikalikan 2 itu jadi yang kalau dikalikan min 2 itu jadi 16 gitu ya. Jadi 16 ini. Jadi dibuatlah di sini Y plus 8. Oh, mencari bilangan kalau dikalikan 2 jadi 16. Jadi buat di sini Y plus 8. Karena kan Y plus 8 kalau kita kuadratkan itu jadi Y kuadrat plus 16Y. Nah, udah ada tuh plus 16Y-nya. Tapi ada plus 64. Jadi ada plus 64 kalau berhenti di sini aja. Sedangkan seharusnya kan plusnya 28 doang. Jadi plus 64 harus kita kurangkan dengan 36 biar persamaan C ini ekuivalen dengan baris pertama yang saya tuliskan ini gitu. Jadi nanti kalian nulisnya harus terstruktur juga ya. Jadi tulis soal dulu. Nah, soal ini ekuivalen dengan baris pertama yang ini. Jangan kalian sambung-sambung sama dengannya nggak jelas gitu ya nanti. Jadi pokoknya persamaan C ini ekuivalen dengan yang saya tuliskan ini. Nah, barulah ini tinggal diubah, tinggal dibaguskan penulisannya aja biar sesuai dengan yang merah ini gitu. Oke, udah mantap Tebar. Ada yang masih bingung nggak yang lain teman-teman Tebar? Yang lain udah paham? Aman bang. Aman Aman, ya? Pak. Sebenarnya di SMA setahu saya ini ada dikasih rumus jadinya, tapi ya sebaiknya nggak usah pakai rumus jadi, pakai konsep yang saya tulis merah itu aja. Kita harus pandai memodif persamaannya. Oke, nomor 18. Ini tentang mencari persamaan garis linear ya, garis lurus. Nah, jadi garis lurus itu atau garis linear ya, misalnya garisnya seperti ini. Untuk tahu persamaannya itu ada dua cara, yaitu ada dua kemungkinan. Hmm, Pertama diketahui satu titik dan kemiringan atau gradien ya. Ke Kemungkinan kedua diketahui dua titik. Kalian lihat aja dari garis yang saya buat. Misalnya kalian dikasih tahu titik ini, lalu kalian dikasih tahu juga kemiringannya. Pastilah kalian bisa menggambar satu garis lurus gitu, satu garis miring seperti ini, garis linear. Atau kalau kalian diberikan dua titik-titik ini dan titik ini misalnya, dari dua titik itu pastilah kalian bisa membuat garis yang menghubungkan dua titik itu. Itu akan menjadi garis linear gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian cuma dikasih tahu satu titiknya titik di sini, terus kalian disuruh
menentukan persamaan garisnya, kalian nggak akan bisa. Kan bisa kayak gini, kan banyak kemungkinan ya. Oke, jadi kita coba ngerjain, hmm, saya coba kerjain nomor A deh yang gampang. Nanti coba temannya ngerjain yang lebih susah. eh Melalui min 8,5, jadi itu ada titik min 8,5. Kalau dibawakan ke teori, min 8,5 itu misalnya kayak kayak ini tuh. Jadi misalnya ini yang min 8,5 dan gradien min 1. Nah, gradien itu kemiringan garis. Kebetulan garis yang saya bikin itu gradiennya positif, sedangkan soal kita negatif ya. Ya, ini saya ubah aja jadi A, B lah biar umum. Diketahui titik A, B, lalu diketahui kemiringan. Kemiringan itu kemiringan garis, jadi bisa dilihat sebagai sudut atau kayak Pitagoras gitu, y per x. Jadi m di sini adalah y per x, y-nya ini panjang dari sini ke sini, x-nya dari sini ke sini. Gitu ya, panjang sisi tegak bagi panjang sisi datar gitu. Itu adalah gradien. Atau bisa juga dipandang sebagai, oh, mungkin kan belum belajar trigonometri di sini ya, tapi di SMA udah kan ya. Bisa juga dipandang sebagai tangen theta gitu. Nah, jadi kalau diketahui satu titik A, B dan M itu, eh, untuk tahu persamaan garisnya tinggal gini. Rumusnya itu, oh ya saya belum buat ini nih. Hmm, ini langsung aja persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Oh, sorry. Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A. Gitu ya. Lalu kalau yang kalau yang ini, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Yang ada indeks di sini itu angka ya, X1, Y1. Itu adalah titik. Kalau Y dan X itu variabel. Oke, jadi yang A itu kita gunakan yang ini ya, pakai yang ini. Karena diketahui satu titik dan gradien, M itu gradien. Jadi ini menjadi gini ya. Y kurang 5 sama dengan min 1 dikali X kurang min 8. Berarti X plus 8 ya. Jadi di sini Y kurang 5 sama dengan min X min 8. Nah, kita tinggal bagusin bentuk, bagusin penulisan aja. Y sama dengan min X min 3 ya. Karena kan min 8 plus 5 itu min 3. Seperti ini udah boleh. Jawaban seperti ini udah boleh. Tapi kalau kalian mau bikin kayak gini juga boleh. Y plus X plus 3 sama dengan 0 juga boleh. Oke, untuk nomor A seperti itu. Nah, untuk nomor B itu ada tambahan kompleksitas soalnya. Itu diberikan satu titik dan dikatakan garis yang mau kita cari itu sejajar dengan suatu garis yang lain. Kalau C tegak lurus dengan garis yang lain. Ada yang mau ngerjain yang B? Kalau bisa orangnya beda-beda, tapi kalau misalnya nggak ada juga, Pak, ada orang yang sama. Oke, Dava ya, boleh? ya. Nah, yang B kan melalui melalui satu nomor 18 kan ya, Pak? Iya, iya. Melalui min 6,0 sejajar dengan garis Y X tambah 1. Mm-mm, Nah, itu berarti kan kita harus cari tahu dulu gradiennya. mm-mm, Gradiennya tuh jadi eh, gradiennya tuh kan X ya, Kak. mm-mm, X aja. Nah, terus nanti tinggal Y gradiennya kan X. Nah, jadi Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, si M-nya tuh dimasukin satu, kemudian nanti eh Y Y1-nya dimasukin, Kak, maaf Kak. Oh ya, mm-mm, Y1-nya dimasukin 0 dan X1-nya dimasukin min 6. mm-mm.
Nanti dapat persamaannya. Gini ya. Ya, Nah, oke. Mantap, Dava. Paling mungkin cara menjelaskannya masih kurang apa ya, kurang clear. Mungkin takut temannya kurang paham. Takut ya, takut temannya ada yang kurang paham. iya. Jadi eh, tipsnya gini ya. Jadi kita dikasih satu titik. Ini mungkin saya coret-coretan aja ya. Kita dikasih tahu satu titik. Oh, kegedean. Kita dikasih tahu satu titik, lalu kita dikasih info bahwa garis yang mau kita cari itu tuh sejajar dengan garis Y sama dengan X plus 1. Misalnya ini, Y sama dengan X plus 1-nya. Lalu kita itu akan mencari persamaan yang merah. Persamaan yang merah ini apa gitu? Eh, ini Y sama dengan X plus 1. Sejajar itu kan kayak gini ya kan visualisasinya. Jadi pertama itu kita perlu tahu dulu gradien si garis yang warna biru itu, yang si X plus 1. Nah, persamaannya kan Y sama dengan X plus 1. Bentuk umum persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, itu kan udah berpadanan tuh bentuknya Y sama dengan X plus 1. Bentuk umum persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C. Berarti gradien garis warna biru itu adalah si koefisien X-nya. Yang X yang di sini. Koefisiennya kan satu, makanya saya definisiin L2, garis 2 itu adalah Y sama dengan X plus 1. Gradien garis 2 adalah satu gitu. Nah, gradien garis merah, kalau dia sejajar dengan biru, itu gradiennya sama dengan garis biru. Jadi karena sejajar, karena L1 sejajar dengan L2, maka M1 sama dengan M2 sama dengan satu juga M1-nya. Ya, yang kita butuhkan itu sebenarnya M1, bukan M2. Tapi untuk tahu M1 itu dari M2. Nah, setelah tahu M garis merahnya adalah satu, kita bisa tahu persamaan garis satu pakai rumus yang kayak nomor A tadi. Y kurang titik B, Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A gitu. Dapat seperti ini. Oke ya. Kalau yang C itu kan infonya tegak lurus. Kalau tegak lurus itu hubungan M1 dan M2. Kalau ini kan M1 dan M2-nya sama. Kalau tegak lurus, itu hubungannya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau cara cepatnya, untuk tahu gradien garis yang kedua, itu kalian balik aja gradien garis pertama lalu dikasih min. Misalnya gradien ini kan, nah ini kan bentuknya masih kayak gini. Ini kalau untuk tahu gradien, perlu diubah dulu jadi Y sama dengan MX plus C. Kayak yang soal B tadi. Baru tahu gradiennya. Atau cara lainnya itu kayak kalau bentuknya kayak gini ya. Ini tuh min koefisien X bagi koefisien Y. Ya, mungkin kebanyakan konsep ya jadinya ya. Ya mungkin itu aja lah. Jadi ini kalian kalian cari gradiennya. Ini misalnya min min 4 4 per 3 misalnya ini gradiennya 4 per 3 ya. Berarti gradien yang mau kalian tahu itu minus dari kebalikannya. Berarti min 3 per 4. Nah, barulah kalian pakai rumus yang sama, kayak nomor B. Ya mungkin karena saya nggak nulis, mungkin ada yang masih bingung ya. Tapi mudah kalau paham nomor B, harusnya sih paham juga yang nomor C. Cuman ini agak kompleks, lebih kompleks sedikit lagi karena bentuk persamaan yang diketahuinya agak simpel ya. Kita coba lanjut saja. Nomor 21. Nanti kalau ada waktu lebih, kita bisa balik-balik ke soal-soal sebelumnya lagi. Ini mengenai titik potong dua kurva. Kemudian sketsakan kedua grafik kurva pada bidang koordinat yang sama. Oke, jadi ini saya mau katakan kalian itu perlu familiar dengan beberapa kurva dasar.
Misalnya, hmm, kalau konstan bisa lah ya, atau iya sama dengan konstan gitu. Atau linier. Linier itu X-nya pangkat 1. Atau kuadratik. Kuadratik atau parabolik lah yang saya bikin ya. Parabola. Oh, ya sama dengan C itu gini doang, garis doang. Kalau linear itu miring, bisa miring, tapi tetap lurus. Kalau parabola itu seperti ini. Lalu ada akar. Akar itu kira-kira kayak gini. Lingkaran, ya lingkaran lah ya. Lingkaran ya gini. Oke, itu aja sih minimal. Kalian harus familiar dengan beberapa kurva ini untuk bisa mensketsakan kurva ya. Hmm, Oke, kita masuk aja ke menentukan titik potong. Nah, titik potong itu konsepnya gini. Jadi, misalnya ini koordinat kartesius, eh, lalu ini ada parabola, parabola hmm, F gitu, parabola F. Lalu ada garis, saya ganti-ganti aja ya. Sorry, sorry. Nah, lalu ada garis ini misalnya. Nah, titik potong dari garis merah dan biru itu tuh kan kalau kita lihat di sini ya berpotongannya di sini. Nah, jadi titik potong itu adalah titik ketika eh, nilai X dan Y dari kedua kurva itu sama. Tunggu bentar ya, tablet saya tiba-tiba cahayanya kurang. Hmm. Jadi kalau di sini tuh titik potongnya adalah yang ini. Misalnya saya buat di sini ya A lah ya, ini B. Nah, titik X, Y sama dengan A, B. Ini adalah titik potong. Jadi titik di mana nilai X dan Y kedua kurva itu bernilai sama. Nah, jadi untuk menentukannya misalnya hmm, nomor A boleh deh, itu simple sih. Ya, nomor A aja. Misalnya nomor A, garis Y sama dengan 1 dan lingkaran X kurang 1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Jadi kita setting kedua garis itu sama di nilai X atau di nilai Y untuk mencari tahunya. Nah, ini kebetulan sudah diketahui Y sama dengan 1. Kebetulan udah diketahui nilai angka dari Y sama dengan nilai dari Y ini. Jadi ini sebenarnya tinggal disubstitusi aja Y sama dengan 1 ke sini. Berarti ini eh, X kurang 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 5. X kurang 1 kuadrat sama dengan 4. Lalu kita akarkan X kurang 1. Sebenarnya caranya nggak kalau diakarkan pun boleh sih ini. X kurang 1 sama dengan plus minus 2. Kalian hati-hati itu ya mengakarkan misalnya dari, ya kalau mengakarkan itu, kalau dari bentuk kuadrat sama dengan sesuatu gitu untuk menghilangkan kuadrat itu bisa plus minus gitu. Berarti kita punya X1 sama dengan, kalau kita ambil plusnya berarti ini jadi 2 plus 1 ya, 3. Kalau X2-nya adalah min 2 plus 1, min 1. Jadi ada dua titik X. Nah, lalu, kalau titik Y-nya kan udah satu aja tuh, satu buah. Y sama dengan 1 kan tadi diberikan. Jadi titik potongnya, harusnya Y sama dengan 1 di atas sih. Y sama dengan 1 gitu. Jadi titik potongnya adalah
3,1 dan min 1,1. Nah, lalu kita diminta untuk mensketsakan kedua kurva pada bidang koordinat yang sama. Kalau Y sama dengan 1 itu kan konstan ya. Hmm, kurang. Misalnya ini 1, berarti yang Y sama dengan 1 itu kan yang merah ini. Lalu lingkaran, ini kan bersama lingkaran kan, yang nomor A, yang persamaan kedua, itu kan lingkaran berpusat di 1,0 berjari-jari akar 5, gitu ya. Jadi berpusat di 1,0, pusatnya di sini, ini kan 1,0, jari-jarinya akar 5. Akar 5 ya. Akar 5 itu kan sekitar 2 komaan ya. Lebih dari 1 kan. Karena lebih dari 1 makanya saya membuat titik ini tuh di atas garis merah. Dan titik ini juga di negatif. Karena kan ini titik kita kan 1 kan yang ini. Titik ini kan 1. Berarti jangkauan ke sampingnya kan sampai ke negatif tuh. Hmm, kira-kira gini. Nah, yang disebut dengan titik potong itu yang min tuh 1, 2, 3. Skalanya nggak susah sih. Nah, ini titik 3. Hmm, harusnya masih ke sini sih, masih gini. Nah, ini min 1. Skalanya agak kurang bagus. Jadi agak berantakan gambarnya. Jadi ini dua titik potong gitu. 3,1 dan min 1,1. Hmm, nggak muat ya. Untuk yang B ada yang mau ngerjain? Saya boleh Kak. Oke. Soalnya buka kan ya, biar saya nggak bolak-balik. Iya. Eh, jadi tadi kan garis pertama itu yang garis itu ada Y sama dengan X plus 5. Yang kedua Ya, parabola ada Y sama dengan X kuadrat min 1. nah, Terus berarti tinggal X plus 5 sama dengan X kuadrat min 1. kita samain Y-nya ya. Iya. Nah, terus Ntar kalau apa operasi nanti muncul X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. min X, oke. Lalu, Lalu dapatkan dalam kurung X min 3 dalam kurung X plus 2 sama dengan 0. oh, eh, Plus 2 sama dengan 0. mm, Sehingga didapatkan X-nya 3 atau X-nya. mm, Nah, sekarang untuk mencari nilai Y, mm, tinggal masukin aja keduanya, substitusi maksudnya antara mm, 3 dan min 2-nya di salah satu Y-nya. Misalnya mm, ambil di yang X plus 5. mm, Jadi sehingga saat X-nya 3, Y-nya itu jadi 8. mm, Jadi titik pertama itu 3,8. mm,
dan yang X keduanya ambil yang min 2, masukin ke kayak Y satunya, jadi min 2 plus 5, jadi 3, ya jadi 3. Jadi titik keduanya itu min 2,3. Jadi dia berpotongan di dua titik. Mm-mm. Mantap, mantap. Tadi yang siapa? Ah, Tadi siapa namanya? Saya lupa. saya Urai Dandi. Oh, tunggu saya buka Zoom dulu. Oh, dan dia. Iya kak, iya kak. Mantap, Dandi. Ini 3,8 min 2,3. Mantap. Kalau mau gambarkan, Dandi bisa menceritakannya. Bisa bisa. Hmm, coba. Jadi buat Susahnya dulu. aja dulu. Oke oke. Agak susah kan menceritakan gambar. Iya kak. Gimana itu? Pertama, buat dulu mungkin titik di 3,8 sama min 2,3-nya Oh, sekitar boleh. di ya Eh, ini 8 aja lah ya. ya 3 di sini sama min 2 ya. ya. Terus Terus buat garis Y sama dengan X plus 5-nya mm-mm. Garis Y sama X sekitar plus 5 itu kan garis linear Y sama dengan X. Y sama X itu kan kayak gini. Y sama ya dengan X. Lalu karena ada plus 5 naikkan dia 5 gitu. ya Ya, jadi kira-kira, sketsa saja lah ya. Kira-kira gini ya. ya. Terus, Terus yang Y sama dengan X kuadrat min 1 kan dia mm, parabola ya. mm, Karena min mm. 1 jadi diturun 1. Oke, betul, betul. Oke. Min 1. Ups. Up. Tadi 3,8 ya. Oke, oke. Tadi salah. Bikin titiknya. Oke, gini. Mantap. Dan ini 3,8. Jadi gitu ya. Harus familiar juga dengan beberapa kurva. Kayak Dandi tadi kan dia udah tahu tuh. Kayak linearnya sama dengan X gini. Lalu karena X plus 5 dinaikkan 5. Ini kan kalau kita naikkan 5, ini kan awalnya 0,0 tuh di sini. Nah, 0,0 kan berubah jadi 0,5 gitu. Nah, kalau parabola Y sama X kuadrat biasa kan gini tuh, terbuka ke atas lalu melalui 0,0. Tapi ada min satunya tuh, X kuadrat kurang satu, makanya diturunkan min satu. Diturunkan sejauh satu. Nah, kalau disketsakan kayak gini lah. Kalau diminta sketsa, minimal itu kalian tulis titik-titik yang penting aja ya, angka-angka yang penting ini. Misalnya eh, 3 yang ini, min 2, 3, 5, 8 gitu. Kalau misalnya kosong aja, nggak ada angka, cuman ada gambar, itu salah ya. Jadi harus ada juga kalian menulis beberapa angka gini. Nggak harus lengkap banget dari 0, 1, 2, 3 gitu, beberapa aja. Yang lain, ada yang bertanyakan nggak soal B yang tadi dijawab oleh temannya Dandi? Itu aja Pak. Aman ya, semoga bisa juga nomor C ya. Kita kita lanjut berarti ya. Nomor 22. Tentukan daerah asal fungsi-fungsi berikut. Oke, di sini saya kembali recall konsep-konsep dasar. Jadi untuk tutorial mungkin saya perlu recall dulu ya, sedikit recall singkat. Kalau konsep fullnya kan di kelas sudah diajarin Ibu. Nah, daerah asal itu nilai X yang boleh. Tapi saya pakai kalimatnya bukan kalimat resmi buku. Jadi
Eh, gini aja gitu. Kalau daerah range, daerah hasil itu nilai-nilai Y yang mungkin, yang mungkin tercapai dari nilai X yang ada gitu. Nah, biasanya yang sensitif itu DF ini, itu kalau dia penyebut, kalau penyebut nggak boleh nol, kalau di dalam akar itu harus besar sama nol. Oke ya. Nah, kalau untuk menentukan RF, ini tuh kita hmm, turunkan dari DF. Kayak konsep pertidaksamaan kemarin. Jadi X-nya berapa sampai berapa, itu yang dioperasikan sampai dapat Y-nya berapa sampai berapa, Y atau Fx. Mungkin nanti di soal jadi lebih paham. Nah, untuk nomor A itu kan, nomor dua ini kan kita diminta untuk menentukan daerah asal ya, DF. Oh, saya tekankan juga deh. F ini tuh cuma untuk sebagai penanda nama fungsi ya. Jadi kalau nama fungsi kita semuanya F kayak gini ya berarti DF, RF. Kalau nama fungsinya GX berarti DG, RG gitu ya. Nah, untuk nomor A itu kan nggak ada penyebut dan juga nggak ada akar-akaran. Kalau kayak gitu, itu DF-nya semua bilangan real. Aman aja, semua X aman gitu, boleh. Nah, untuk menentukan RF, nah itu perlu di sketsakan sih. Oh, lihat aja. Kalau parabola sih gampang ya. Nanti kalau dia terbuka ke atas, cari aja titik minimumnya berapa. Berarti nilai RF, nilai range-nya itu besar sama nilai minimumnya gitu. Oh, kebayang nggak ya? Saya cuman cerita-cerita. Oh, hitam aja lah ya. Apa tadi bilang? Yang A itu DF-nya sama dengan bilangan real. Nah, untuk menentukan RF, nah itu kan parabola terbuka ke atas. Cari aja, mencari nilai minimum konsep baru ya, sorry. Hmm, X kuadrat. Oh ya, jadi kalian perlu modif dulu bentuk X kuadrat kurang 9 X kurang satunya. Jadi bentuk yang kayak linear lalu dikuadratkan gitu. Bentuk kuadrat aja, nggak ada X pangkat satu. Ini kan ada X pangkat satu. Kayak yang tadi di soal nomor satu tadi, kalau nggak salah nomor-nomor awal. Jadi ini kalian perlu buat jadi gini. X kurang 9 per 2 dikuadratkan. Ini kan jadi X kuadrat kurang 9X. Yang ini ya, yang ini jadi X kuadrat kurang 9X plus 81/4 ya. Nah, dia harusnya min 1. Ini kan harusnya min 1 yang ini, tapi kita baru punya 81/4. Jadi biar min 1, kita perlu kurangkan dengan berapa ya? 81/4 kurang 1 ya. Berapa sih? 81/4 kurang berapa agar sama dengan min 1? Berarti hanya 81/4 plus 1. Ini sih. 4, 81 plus 4, 85/4. Berarti ini, nah harus gini. Sama dengan fx. Nah, gini ya. Kayak yang nomor satu tadi yang dijawab temannya. Jadi dibuat dulu jadi kayak gini. Setara kan fx yang kita tulis sekarang ini setara dengan soal. X kuadrat kurang 9x min 1 ya. Berarti ini kan
Berarti ini perlu kita kurangin dengan 85/4. Untuk mencari RF, Y sama dengan ini. Nah, ini kan udah setara. Jadi tinggal kalian mulai aja jadi gini. X kurang 9/2 kuadrat. Karena kan X kita tadi bilangan real ya. Kalau bilangan real, itu dikurangi 9/2 pun lalu dikuadratkan, itu pasti akan besar sama 0. Gitu ya. Bilangan kuadrat besar sama 0. Lalu kalau kita kurangin 85/4, ini akan besar sama min 85/4. Gitu. Nah, ini adalah fx kita. Fx besar sama min 85/4. Jadi, RF-nya Y besar sama min 85/4. Seperti itu. Agak ribet ternyata mencari RF dari nomor. Oh, sorry. Kan nggak diminta RF ya, makanya agak susah. Sorry, sorry. DF aja yang diminta soalnya. Sorry. Malah, kalau kalian bingung, nggak usah pedulikan ini dulu. Ini cukup rumit. Saya terlanjur. Tapi kalau ada yang paham, bagus. Oke, kita nentuin DF aja. Sorry. Nomor D ada yang mau? DF aja ya, nggak usah RF, sorry. Karena tadi saya bahas-bahas konsep RF sih. Kirain tadi soalnya diminta RF juga. Yang D ada yang mau? DF aja. Menentukan daerah asal aja. Ayo, konsepnya yang saya tulis merah. Dava mau lagi Kak, boleh nggak? Boleh. Ayo, Dava. Kan Cerita itu ya. fx-nya itu 1 per x kuadrat min 9. Nah kan kayak konsep yang kakak, kalau misalnya dalam akar harus diituin dulu ya, apa, kurang lebih dari sama dengan 0. Nah jadi pembilangnya kan akar kuadrat, nilai dalamnya tuh jadi x kuadrat min 9 lebih besar dari sama dengan 0. Mm-mm. Nah terus Terus? eh, karena dia tuh, terus itu juga nggak boleh sama dengan 0. S Mm-mm. kuadrat maksimal tidak boleh sama dengan 0. Mm-mm. Terus tinggal dicari aja si itunya. Jadi X kuadrat kurang dari 9. Kan itu pindah Mm-mm. ini ya. Tinggal pindah ruas aja. Jadi X kuadrat kurang, eh kok kurang dari, lebih dari 9 maksudnya. Terus kan Mm. karena X Ingat, kuadrat jadi kalau tinggal di, kalau pertidaksamaan, kalau bentuknya kuadrat, usahakan jangan pindah-pindah ruas kayak linear. Usahakan pemfaktoran gitu. oh iya Kayak maksudnya itu tutorial kita ya, kemarin. yang begitu maksud aku Pak. X tambah 3 jadi X min 3 mulai sama Mm-mm. 0. Nanti kan ketemu, eh, udah ketemu si X-nya berapa, tinggal dimasukin ke garis bilangan. Mm-mm. Jadi itu tuh min plus plus yang dimintanya kan lebih besar dari sama dengan 0. Mm. Berarti ke plus arahnya. Mm-mm. Oke. Nah, jadi DF-nya itu notasinya itu min hingga koma 3 Oke. koma min 3 atau 3 sampai hingga koma hingga. Oke. Oke. Oh, Ya, sorry. Minta kalau tak hingga itu harus kurung iya biar. harus kurung biasa. Oke, mantap. Jadi gitu Ya, ya. terima Karena kasih Kak. tadi ini ada pecahan sekaligus juga akar. Tadi saya bilang kan kalau penyebut nggak boleh nol, lalu kalau dalam akar besar sama nol. Nah, tadi Dava udah menjelaskan lengkap banget sih. X kuadrat kurang 9 itu, akar X kuadrat kurang 9 itu sebagai penyebut, jadi dia nggak boleh nol. Lalu X kuadrat kurang 9 itu di dalam akar, dia harus besar sama nol, tapi kalau konsep alam kan besar sama nol, tapi dia nggak boleh sama, makanya besar aja gitu, nggak pakai sama. Nah, tinggal kita pakai konsep tutorial kita kemarin, menyelesaikan pertidaksamaan, terutama ini bentuknya kuadrat gini, X kuadrat.
Jadi nggak boleh. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi asal paham, usahakan kayak gini aja. Difaktorin gitu. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Baiknya sih orangnya ganti-ganti ya, yang belum pernah ngomong, ngomong gitu. Yang belum pernah jawab, salah pun nggak apa-apa, biar temannya tahu kemungkinan kesalahan cara menjawab soal gimana gitu. Biar nanti kalau kuis nggak salah lagi gitu kan ya. Tapi daripada kelamaan nunggu ya terpaksa lagi orang yang sama. Sketsakan grafik fungsi-fungsi berikut dan tentukan daerah hasilnya. Ini baru daerah hasil ya. Oh, menentukan daerah hasil itu sebenarnya lebih gampang kalau kita tahu sketsanya. Jadi ini kan disuruh sketsa dulu, baru daerah hasil. Sebenarnya menentukan daerah hasil nggak pakai cara yang tadi pun bisa, kalau bisa mensketsakannya dengan benar. Misalnya soal soal B aja kali ya biar gampang. Hmm, ya deh, yang B aja. eh Mensketsakan itu seminimal mungkin kalian buat titik dia memotong sumbu X sumbu Y-nya di mana gitu. Nah, yang B, oh ya harus tahu ya memotong sumbu X itu kita set Y-nya 0. Oh, saya tulis aja lah ya daripada ngomong-ngomong tapi nggak tercatat. Memotong sumbu X itu set Y sama dengan 0. Kalau memotong sumbu Y, set X-nya 0. Jadi yang B itu dia memotong sumbu Y di 0,0 karena kan X-nya kita ganti 0 jadi 0,0 gini ya. Titik ini nih. Dia pokoknya dia melewati titik yang merah tuh berarti. Lalu dia memotong sumbu X itu kita set Y-nya 0 berarti kita akan mencari solusi dari persamaan ini. X kuadrat kurang 3X sama dengan 0. Nah, kita punya X1-nya 0, X2-nya 3. Nah, kalau kita substitusi, oh ya, berarti ini memotong sumbu X tadi ya. Nah, kita udah punya dua titik itu tuh. Nah, tinggal kita hubungkan aja. Ini kan parabola terbuka ke atas ya, karena koefisien X kuadratnya positif. Biasanya kan nilai maksimumnya di tengah-tengah dari dua titik potong terhadap sumbu X tuh. Nah, gini aja lah. Berarti kira-kira gambarnya itu kayak gini. Nah, gini. Oke, setelah tahu ini apa sketsanya, untuk tahu daerah hasil itu eh, Y berapa aja yang di cover grafik kita gitu. Grafik kita kan yang merah ini ya. Y berapa aja yang tercover oleh dia, berarti kan dari sini ke bawah ya, ke bawah sampai tak hingga gitu ya. Oh sorry sorry salah saya. Ini terbuka ke atas, saya kurang fokus tadi. Saya tadi bilang terbuka ke atas, tapi saya gambarnya terbuka ke bawah. Terbuka ke atas gini. Nah, kayak saya bilang tadi, Y berapa aja yang di cover oleh grafik fungsi kita. Berarti kan dari sini tuh sampai ke atas, sampai tak hingga kan. Nah, jadi kita perlu tahu titik ini. Kita perlu tahu titik ini berapa. Nah, kalau parabola itu yang bagian X di sini itu tengah-tengah dari ini dan ini. Kalau ini 0, ini tadi 3, pasti ini 3/2 gitu ya. Jadi kita substitusi
nilai X sama dengan 3/2 untuk tahu ini. Eh, F 3/2 sama dengan 3/2 kuadrat dikurang 3 kali 3/2. 9/4 dikurang 9/2. Ini min 9/4 ya. Oke, berarti yang tanda tanya itu adalah min 9/4. Nah, jadi RF kita itu Y besar sama min 9/4. Atau penulisan lainnya min 9/4 sampai tak hingga. Nah, gini. Untuk tahu min 9/4 ini tuh konsep pas SMA ya, semoga masih ingat. Cara lainnya pakai turunan, tapi di kuliah kan belum belajar turunan. Jadi anggap aja kita nggak boleh pakai cara turunan. Paham nggak ya nomor B ini? Kak, maaf, tanya Kak. Mudah-mudahan paham ya. Nomor C Kak, ada yang mau? Kak, izin bertanya Kak. Ya. Untuk yang 3/2 itu dari mana ya Kak? Tengah-tengah dari tadi kan titik potong terhadap sumbu X kita 0 dan 3. Nah, titik kritisnya maksimum atau minimum itu di tengah-tengah antara titik potong terhadap sumbu X. Ini kan tadi titik potong sumbu X-nya kan 0 dan 3 nih. Nah, titik tengah-tengahnya kan 3/2 gitu. Oke, siap Kak. Makasih Kak. Sama kalau sifat parabola kayak gitu. Atau kalau di SMA sebenarnya ada rumusnya X sama dengan min B per A gitu ya. Ini kan Per B-nya 2 3 apa? tuh. Oh, sorry ya. Min B per 2A. Makanya ini 3/2 kali 1. 3/2 gitu. Yang C ada yang mau ngerjain? Harus familiar ya dengan beberapa kurva yang saya bilang di awal Sekali tadi. lagi boleh Kak? Boleh siapa tuh? Eh, dan dia, oke? Ya, Gimana? lumayannya ya. Berarti Eh 9 min cuman X ya ini kuadrat enggak ini lebih sketsa. besar atau sama dengan 0. Oh, dan saya potong ya. Ini perintah soalnya mensketsakan Oh, dan sketsa aja. dan R dan range-nya, daerah hasilnya. Kalau mensketsakan ya cerita ngomong-ngomong aja cerita-cerita aja biar saya sambil gambar-gambar. Oh, ya berarti Gimana, Dandi? halo, Gak apa-apa. maaf saya Kalau tadi stuck juga nggak apa-apa. terkeluar. Apa? Maaf saya terkeluar. Oh, Eh, oke, oke, oke. Kalau stuck pun nggak apa-apa ya, biar ya, dilanjut. jadi itu kan min X kuadratnya sama dengan 0 dulu. Jadi ntar didapatkan X kanan kirinya itu min 3 sama 3. Oh, lalu gimana? Lalu titik kritisnya kan berarti kan di 0. Nah, berarti tinggal masukin aja GX, apa, gain X-nya itu di 0. Jadi sehingga Ah, didapatkan kalau titik tertinggi apa Y maksimumnya itu 3. Jadi kurvanya ah. itu U apa parabola tapi dia ke atas. Oke. Lalu, Lalu range-nya itu berarti da- dari dari 0 sampai 3. mm-mm. Udah gitu. Ya. Oke. Dan di ini gambarnya benar, jawaban R-nya juga benar, tapi ceritanya salah. Eh, ya, saya bisa bilang ceritanya salah lah. Kenapanya? Tunggu. Tadi Dandi bilang, tadi Dandi itu kan caranya mencari titik potong terhadap sumbu X, jadi dibuat Y-nya 0. Terus dia
9 kurang X kuadrat sama dengan 0, dapat X-nya min 3 dan 3 gitu. Lalu cari titik kritis. Pokoknya cara Dandi itu persis sama kayak cara nomor B. Nah, itu cara yang kurang tepat, walaupun hasilnya benar, karena kurva C ini sebenarnya bukan parabola. Karena kalau kita mengatakan parabola itu tuh dia lanjut sampai ke bawah, kayak yang ini tuh terus sampai bawah, ini terus sampai bawah gitu. Parabola tuh kayak gitu. Nah, sedangkan yang C ini, nah itu kalian harus familiar ya dengan beberapa kurva. Nah, C itu kalau kalian melihat bentuk-bentuk kayak gini, saya bikin GX-nya Y sama Y aja ya. Kalau kalian melihat bentuk-bentuk kayak gini, akar lalu di dalamnya ada X kuadrat gitu. Itu tuh adalah persamaan lingkaran. Lingkaran. Kan persamaan lingkaran kan persamaan paling gampangnya kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan. Berpusat di 0,0 berjari-jari R gitu. Nah, ini kan kalau kita kuadratkan kedua ruas, jadi gini ya. Nah, kalau kita tulis ulang kan jadi gini. Nah, ini kan persamaan lingkaran berpusat di 0,0, berpusat di 0,0 berjari-jari 3. Ya kan? Nah, jadi yang kita perlu gambarkan itu sebenarnya bukan parabola, tapi lingkaran berpusat di 0,0 berjari-jari 3. Nah, tetapi yang kita gambar itu nggak full lingkaran. Kenapa nggak full lingkaran? Karena kan persamaan aslinya akar. Akar itu nilainya selalu positif. Akar dari berapapun nilainya harus selalu positif. Jadi di sini gambarnya nggak lanjut kayak gini. Saya tambahin pakai warna biru aja ya. Gambarnya nggak lanjut pakai yang biru. Jadi ini persamaan lingkaran, tapi ambil yang bagian positifnya aja, yang merah. Nah, kalau cerita Dandi itu kan tadi kan dia cerita-ceritanya kan parabola. Nah, kalau parabola kan harusnya kalau kita lanjutin ini gini kan, bukan membentuk lingkaran. Oke. Tapi secara gambar hasil akhir dan range itu Dandi tadi udah benar. Jadi kalian harus familiar ya, yang A ini linier, B ini parabola, C ini lingkaran, yang D ini akar gitu. Oke, oke ya Dandi. Oke Kak, makasih ralatnya. Sama-sama. Ada yang bingung nggak B dan C? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Ini tadi intinya sih cuma menggambarkan setengah lingkaran sama melihat Y berapa aja yang di cover setengah lingkaran itu. Paham ya? Bisa lanjut? Bisa, Kak. Oke. Oke. Ini tadi ah ini untuk ini disuruh menentukan daerah asal dari fungsi f, g dan komposisinya. Nomor 26. DF apa? Ada yang bisa jawab? Kalau D kan kalau daerah asal kan gampang tuh. DF-nya apa? Langsung aja nggak apa-apa. Sembarang aja. Siapapun. Halo? DF itu daerah asal dari fungsi fx. X berapa aja yang boleh diinputkan ke F. Lebih dari sama dengan 1, Kak. Oke, X ya. X besar Iya. sama 1. DG. Sembarang aja, siapapun. Seluruh real. Oke. DG-nya real. Oke, kalau F komposisi G, kita nyatakan dulu F komposisi G-nya apa ya. Eh, Komposisi itu udah tahu lah ya. Jadi F komposisi G. Jadi
kalau urutannya kayak gini, F komposisi G, bentuk G ini tuh substitusikan ke bentuk si X di F gitu ya. Jadi F komposisi G itu adalah akar X-nya diganti dengan X kuadrat plus 1 min 1. Nah, eh, konsepnya sih dari ibu tuh langsung cari daerah asal dari bentuk fungsi ini ya, fungsi setelah dikomposisikan tanpa disederhanakan gitu ya. Tapi kalau untuk cuman plus 1 dan min 1 ini nggak apa-apa lah disederhanakan jadi akar X kuadrat. Nah, yang nggak boleh langsung disederhanakan itu yang akar X, dari akar X kuadratnya. Jangan dibuat jadi X gitu. Tapi tapi dari bentuk ini, jadi kita menentukan DF-nya itu dari bentuk terakhir ini ya. Dari bentuk yang ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah disederhanakan jadi gini doang karena kan cuman plus 1 min 1 ini nggak berpengaruh signifikan lah. Jadi kita akan menentukan daerah asal dari bentuk akar X kuadrat. Pakai konsep yang sebelum-sebelumnya. Di dalam akar harus besar sama nol. Kalau ada penyebut harus, ya itulah ini kan nggak ada penyebut. Jadi ini DF komposisi G-nya adalah, ada yang bisa jawab? Ingat DF itu, D itu notasinya X gini. Jadi X berapa aja yang boleh gitu. Jadi jawabannya X besar sama, X kecil sama, atau dalam himpunan juga boleh X sama dengan buka kurung gitu. Ada yang bisa jawab? Jadi akar X kuadrat, X berapa aja yang boleh diinputkan ke akar X kuadrat? Halo, ngomong aja nggak apa-apa. Ayo, akar X kuadrat, X berapa aja yang boleh diinputkan ke dalam ke situ gitu. Boleh nggak positif, boleh nggak negatif, boleh nggak nol gitu. X-nya boleh positif kah, X-nya boleh negatif kah, X-nya boleh nol kah, X-nya boleh min setengah kah gitu. Tapi kalian menjawabnya gini, yang kayak kayak gini lah. X besar sama berapa gitu. Atau kayak ini, real gitu. Real ini artinya semua bilangan. Jadi Real ya, DF Pak? komposisi G apa? Bilangan real bukan? Iya, real. Nggak, kan boleh semua tuh. Kan misalnya X-nya positif, ya udah, misalnya akar dari 10 kuadrat, boleh kan? Nol juga boleh, akar nol kan boleh tuh. Negatif juga boleh kan X-nya, kenapa boleh? Karena nanti kan mau dikuadratin. Setelah dikuadratin kan jadi positif, gitu ya. Nah, untuk G komposisi F sekarang. Kak, kalau jawabannya mutlak X gitu gimana? Oke, khusus untuk soal ini boleh. Mutlak X kan kebetulan grafiknya gini doang kan. Sorry. Gini doang kan kalau mutlak yang gede banget ya. Iya, Tapi usahakan nggak usah terlalu banyak menyederhanakan ya. Bahkan itu bagusnya itu dari bentuk pertama aja, dari bentuk yang ini. Kebetulan soal ini tuh boleh-boleh aja dibuat jadi mutlak X untuk tahu daerah asal. Tapi ini tidak disarankan ya. Nggak usah terlalu banyak menyederhanakan itu intinya sih. Ya dari G komposisi F deh nanti kita bisa lihat. G komposisi F berarti F yang diinputkan ke G. Berarti ini jadi akar X kurang 1 dikuadratkan plus 1. Nah ini yang saya bilang tadi nggak usah disederhanakan. Akar kalau dikuadratkan kan akarnya hilang tuh. Tapi langsung dari bentuk terakhir ini aja, bentuk yang ini aja nggak usah banyak-banyak disederhanakan. Untuk mencari D-nya. Nah, dari bentuk ini aja gitu.
Nah, ini pakai konsep yang tadi. Ini ada yang di dalam akar ya. Nggak ada penyebut tuh, berarti kita cuma fokus akar aja. Jadi yang di dalam akar ini harus besar sama nol. Gitu ya. Oh, ini saya bikin titik dua aja deh, karena belum jawaban ya. Berarti X-nya besar sama satu gitu. Ya, ini udah DF kita. Jadi, jangan kalian sederhanakan jadi gini. Eh, ini sebenarnya sama dengan, kalau bicara sama dengan, ya ini boleh. Ini kan jadi gini ya. Akarnya kan hilang tuh. X kurang satu plus satu sama dengan X gitu ya. Tapi dari sini ke sini, eh, jangan gunakan ini untuk menentukan D. Gitu ya. Kalau kalian gunakan yang merah, itu kan D-nya semua bilang real kan. Sedangkan kalau kita bicara komposisi, itu tuh dia satu-satu dulu masuknya. Jadi X-nya itu masuk ke F dulu, baru nilai dari Fx-nya masuk ke G gitu. Nah, kalau kita memasukkan X-nya bilangan real, semua sembarang bilangan real, misalnya X-nya 0, kan nggak boleh tuh jadi F0-nya kan jadi akar min satu. Akar min satu nggak boleh kalau kita bicara dalam konteks real ya. Gitu ya. Jadi gunakan yang hitam. Gunakan bentuk yang hitam untuk menentukan D, G komposisi F. Kalau kita bicara kesamaan matematika ya boleh aja sama dengan yang sampai merah ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Aman ya? Hmm. Oh, ada diminta sketsakan ya? Oh, kalau sketsakan nggak apa-apa, kalian ambil aja grafik fungsi terakhir. Yang pertanyaan sketsakan F komposisi G, ya udah sketsakan aja yang ini jawabannya. Kalau sketsakan G komposisi F, ya udah garis Y sama dengan X gitu ya. Oke, kalau yang nomor 28, ini mensketsakan berapa lagi ya? Oh, lumayan banyak, tiga lagi. Nomor 28, ini konsep mengenai mensketsakan grafik fungsi dari grafik fungsi yang diberikan. Yaitu berupa komposisinya, komposisi dari grafik fungsi yang diberikan. Ini saya tuliskan konsepnya di bawah ini, yang ini sama ini. Jadi kalau misalnya diberikan fx, lalu kita diminta untuk menggambarkan fx plus c, ya tinggal kita naikkan aja. Tadi sebenarnya kita udah singgung-singgung juga itu. Kita naikkan aja sebesar c, ini kita turunkan sebesar c. Nah, kalau f dari x kurang c, ini kita geser ke kanan sebesar c, kita geser ke kiri sebesar c. Nah, kalau kayak gini, C kali Fx ini kayak kita stretch, kita tarik gitu ya, kita regangkan ke vertikal. Ya, kalau kata-kata kayaknya agak susah ya memahaminya ya. Ya, saya coret-coret aja ya. Misalnya grafik fungsi awalnya gini, lalu kita stretch sebesar C itu vertikal, itu tuh jadi gini. Maksud dari stretch di sini. Sebesar C ya. Oh, sorry. Nah, gini. Gambarnya kurang bagus. Ini harusnya bersentuhan. Nah, gini. Ini maksud stretch vertikal itu.
Kalau kali C. Nah, kalau bagi C, stretch-nya jadi lebih kecil. Lalu ada Fx per C juga. Nah, ini stretch-nya horizontal. Lalu ada F kali Fcx juga sih. Nah, kalau min Fx tinggal kita yang awalnya positif jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif gitu ya. Alias cerminkan terhadap sumbu X. Kalau F min X cerminkan terhadap sumbu Y. Oke. Biar lebih paham kita langsung ke soal aja. Hmm, misalnya yang A, saya bikin merah. Nah, ini tuh yang biru itu kita geser sejauh 4 ke kanan. Nah, kalian perhatikan aja beberapa titik penting. Misalnya titik 0,-1 ya. 0,-1 ini kalian perhatikan aja satu titik. Nah, titik ini kalian geser sejauh 4 ke kanan. Nah, di sini misalnya ada 4. Yang awalnya 0,-1 berarti kan dia jadi 4,-1 kan. Berarti jadi dia jadi ke sini. Yang titik ini jadi titik ke sini. Nah, yang lainnya juga gitu tuh ngikut. Hmm, itu kira-kira gini ya. Nah, tapi kan harus kasih tahu beberapa koordinat ya. Jangan gambar-gambar doang ya kayak tadi lah. Berarti ini titik 5 ya. Kan tadinya 1,0, sekarang jadi 5,0 gitu. Oh, itu aja sebenarnya cukup. Beberapa titik aja cukup, misalnya 2 gitu udah cukup. Nah, kalau yang B gesernya ke kiri, yang C naikkan sebesar 2. Nah, kayak tadi lagi kalian perhatikan beberapa titik. eh, beberapa titik penting, misalnya yang mana? Yang tadi aja lagi ya. 0,-1 kita naikkan jadi 2 berarti jadi ke sini ya. Hmm, jadi gini ya. Nah, gitu. Iya, yang kuning ini. Yang D turunkan 1. Nah, yang E itu bertahap. Awalnya geser ke kiri dulu sejauh 3, lalu turunkan 1. Kita buat aja ya. Tapi ini ya nggak apa-apa deh. Oh, kalian aja ya. Coba. Coba yang E, ada yang mau bercerita? Yang E gimana? Geser ke kiri sejauh 3 sama diturunin sejauh 1, Pak. Ya, jadi gimana tuh gambarnya? Coba. Jadi yang awalnya titiknya tuh 0,-1, ini nanti Mm-mm. jadinya di titik -3, -1 jadi di titik -3, Awalnya kan geser ke kirinya jadi ke sini ya, terus turunkan 1 ya. ya, jadi di sini Iya, ya. iya. -3, Pak, Hmm. itu -4, Pak. Oh iya, oke oke. Sini ya, Ya, mantap. Nah, tinggal kita gambar aja ya, sesuai yang gambar yang kurva birunya. Hmm, sebenarnya perlu titik-titik lain sih, misalnya 2,-1 itu berarti jadi -1, -2 ya, yang ini ya.
3,2 jadi 0,1 ya. Gini ya. Oke, gitu kan? Iya, Pak. Nah, kalau yang F gimana? Boleh, boleh. Siapa sih tadi? Lupa lihat namanya. Boleh yang tadi lagi sih. Siapa tadi? Tebar, Pak. Tebar ya? Iya. Yang F gimana Tebar? Kalau yang F itu kan minus kan, Pak. Saya bilang tadi kalau ada min itu ya yang awalnya Kalau dia minus, negatif jadi positif, yang awalnya positif jadi iya, iya. negatif gitu. Jadi tinggal kayak dibalik aja gitu. Mm-mm. Hitam aja lah, Dicerminkan. banyakkan warna. Oke, ya jadi gini ya. Hmm, gini ya. Iya, Pak. Kalau yang G gimana? Boleh Tebar lagi, boleh yang lain. Kalau Tebar tahu nggak apa-apa. Tebar bisa yang G? Nggak? Yang G itu berarti jadi grafik mutlak nggak sih, Pak? Ya jadi gimana? Coba cerita aja. Jadinya, bentar, Pak. Kalau mutlak itu, yang penting pokoknya kalau mutlak ya, kalau mutlak, yang penting jadi positif semua gitu. Kalau awalnya negatif jadi positif, kalau positif ya tetap positif gitu. Jadi Berarti yang yang tadi, jadi kayak ini, yang garis hitam juga, lalu jadi gini, yang ini, yang ini, gitu. Gitu ya. Kalau mutlak, oke, Pak. yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi perlu bertahap ya. Kalau kayak nomor E itu perlu bertahap. Biasanya kuisnya ada sih nomor soal yang kayak gini, tapi biasanya lebih susah fungsinya, misalnya trigonometri gitu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya tunggu sebentar, saya tunggu aja nggak apa-apa kalau ada yang bertanyakan. Tadi yang mutlak gimana kan saya apa nge-lag. Oh, yang mutlak itu kalau awal kalau sebelumnya dia negatif jadi positif. Kalau sebelumnya positif ya tetap positif aja gitu. Misalnya misalnya grafiknya gini nih, grafik sinus misalnya. Gini. Ini grafik awal. Nah, kalau kita mutlakkan dia jadi gini yang saya garis putus-putus. Gini, Oh, oke Kak, makasih ya Kak. sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Soalnya ini lumayan susah. Aman, Kak. Aman ya? Oke. Nomor 29, ubah besar sudut-sudut dalam satuan derajat berikut ke dalam satuan radian. Oke. Jadi mulai sekarang kalian udah harus familiar dengan satuan-satuan radian ya. Kalau bisa
Pemahaman satuan derajatnya di dalam kepala aja, nggak usah dikeluarkan gitu, nggak usah dituliskan ke kertas ujian gitu. Jadi konsepnya ini, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Gitu aja. Atau 2 pi radian sama dengan 360 derajat gitu. Jadi untuk nomor A misalnya, untuk tahu 45 derajat itu berapa radian, ya kita bagi dia 180 derajat, kayak dikalikan satu, satu aja. Ini kan 45 derajat, kita kalikan satu. Nah, satu itu kita nyatakan dalam 100 pi radian per 180 derajat. Hmm. Pi radian per 180 derajat ini kan sama dengan satu kan. Jadi nggak mengubah soal. Jadi tetap 45 derajat. Tapi kita kalikan satu, tapi dalam bentuk pi radian per 180 derajat. Berarti ini jadi 45 per 180 ya, seperempat ya. Ya. Jadi pi per 4. Nah, gitu aja. Nah, kalau dari radian ke derajat gitu juga, kalian kalikan 180 derajat per pi radian gitu. Ini kayak ngubah-ngubah satuan doang sih. Kayak dari kilometer ke meter gitu doang. Em, yang B ada yang mau? Pi, pi Yang per B ayo. 3. Berapa? Pi per 3. Pi per 3 ya. Oke, gitu. Kalian harus familiar ya dengan pipian ini. Gampang lah sih ini. Oke, satu soal lagi untuk yang wajibnya. Periksa apakah fungsi-fungsi berikut merupakan fungsi ganjil, genap, atau bukan keduanya. Nah, konsepnya ini aja. Fungsi ganjil itu tuh kalau hmm, f min x-nya sama dengan min fx. Ini minnya keluar gitu ya. Kalau fungsi genap, f min x ini sama dengan fx. F min 3 sama dengan F3 gitu. Kalau bukan ganjil, bukan genap ya nggak memenuhi ini. Nggak memenuhi salah satu dari dua itu. Beberapa tipsnya kalau buat langsung tahu doang dia ganjil atau genap, kalian lihat aja suku-sukunya. Kalau suku-sukunya misalnya ganjil semua, itu fungsi ganjil. Kalau suku-sukunya pangkat genap semua, itu fungsi genap. Kalau ada ganjil per genap, itu ganjil gitu. Itu intuisi ya, intuisi. Maksudnya cara cepat buat tahu doang. Nah, tapi kalau untuk membuktikan harus pakai yang merah. Jadi misal maksud saya intuisi itu kayak yang nomor A. Itu kan suku-sukunya kan X pangkat 3 sama X pangkat 1. X pangkat 3 itu kan pangkat ganjil ya. Nah, itu tuh fungsi ganjil. Nah, lalu X pangkat 1 ini fungsi ganjil juga. Fungsi ganjil tambah fungsi ganjil itu fungsi ganjil. Beda ya dengan bilangan ganjil plus bilangan ganjil itu bilangan genap. Jadi kalau secara intuisi yang nomor A itu adalah fungsi ganjil. Nah, tapi biasanya nggak diminta intuisi kayak gitu. Tapi yang diminta adalah menunjukkannya. Kan kalimatnya periksa. Periksa apakah. Jadi yang untuk memeriksa nomor A itu fungsi ganjil, dari intuisi kita tadi itu fungsi ganjil, yang perlu kita lakukan adalah mencari F min X. F min X adalah min X pangkat 3 plus min X. Kita sederhanakan jadi min X pangkat 3 min X. Ini sama dengan min dari X pangkat 3 plus X. X pangkat 3 plus X kita tadi adalah Fx. Berarti ini jadi min Fx. Karena F min X
sama dengan min fx, maka f ganjil. Gitu ya. Jadi caranya gini doang, menghitung f min x, lalu memeriksa bisa nggak dia dibuat jadi min fx atau f min x. Sorry, iya. Kalau jadi min fx berarti dia ganjil. Kalau jadi f min x, kalau jadi fx berarti dia genap. Kalau nggak bisa kedua-duanya berarti bukan ganjil, bukan genap. Coba yang yang masih polinom dulu deh, yang gampang. Yang yang D. Ada yang mau yang D? Sebaiknya orang yang beda, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa orang yang sama. Saya kasih waktu dulu untuk ngerjain di kertas. Boleh. Kalau rasa-rasanya udah bisa langsung juga nggak apa-apa. Saya lagi boleh ya. Dan dia, ya, Ya, ayo yang D kan? D Eh, D. dia D. Nah, Eh, berarti tinggal masukin T-nya jadi min T. oke, Jadi gini ya. F min ya, T sama dengan min T dengan 2 dan kurung min T kuadrat min 3 min T eh, mutlak. terus Terus berarti tinggal ini aja. Berarti kan min T, kalau min T di kuadrat sama T kuadrat kan sama aja. mm, Berarti ya bentuknya ujung-ujungnya juga 2T kuadrat min 3A mutlak. Mutlak min T juga sama kayak T. Berarti tinggal mutlak T lagi. Berarti dia itu fungsinya itu genap. oke, gini ya. Kalian menuliskan di ujian kayak gini ya. Jadi buat F min T dulu. Nah, bisa nggak kalian menurunkan jadi min FT atau FT gitu. Nah, kalau bisa salah satunya baru buat kesimpulan di bawah. Karena F min T sama dengan FT, maka F genap gitu. Nah, jadi kalian harus tahu konsep-konsep dasar matematika ya. Kayak ini, min T kalau dikuadratkan itu sama juga dengan T kuadrat. Mutlak dari min T itu sama dengan mutlak T gitu. Mantap, Dandi. Yang F, kalau bisa yang lain. Kalau bisa orangnya beda. Yang F, tadi kan ada Dandi tuh, ada Tebar. Tebar juga kalau mau nggak apa-apa. Kan belum tuh untuk soal yang kayak gini. Yang lain ayo didorong. Terutama yang belum pernah sama sekali, ayo. Atau terlalu susah kah yang F? Kayaknya enggak. Tapi harus tahu sih. Kalau nggak F pun nggak apa-apa. Salah satu antara C sampai G yang bisa. Sorry. Kok A sampai G kecuali A dan D. B, C, E, F, G. Boleh mungkin saya yang F lagi. Siapa tadi? Dandi lagi ya? Iya, Yang F. ya. Oke, nggak apa-apa sih. Ayo. Berarti kan F min X kan. Hmm. X-nya semuanya juga jadi min X. Gimana, gimana? Jadi Gimana? min Agak. X sin min X. Oke, terus. Nah, karena eh, sin min X ya. Terus Putus-putus Dandi. kan eh, berarti bentar,
Gimana, Dandi? Putus ya? Halo, halo, Apa, tes. Tias? Oh, Tias kurang keras suaranya. halo, suara saya ada nggak? Oh, Tias tunggu dulu ya, Dandi dulu. Oke, gimana Dandi? Sin min X kan dia sama kayak min, min sin X. Nah, terus, Min sin X. Nah, situ min ketemu min. Jadi hmm, bisa dicoret minnya. Jadi sehingga hmm, dia sama aja kayak X sin X lagi. Jadi dia genap. oke. Sama ya konsepnya dengan yang D. Cuman di sini intinya kalian harus tahu bahwa sin min X itu adalah sama dengan min sin X. Jadi kalau sin doang itu adalah fungsi ganjil. Kalau cos fungsi genap. Tias tadi ngomong ya, mau ngerjain nomor yang lain. Tapi suaranya kecil banget. Karena pakai headset kayaknya biasanya. Kecil banget. Yang lain kecil juga nggak yang dengar suara Tias? Iya, Kak. Ya kecil ya. Biasanya sih suara kecil itu karena pakai headset. Nah, dari nomor F tuh bisa kita katakan tuh kalau ada fungsi ganjil kali fungsi ganjil itu jadinya fungsi genap. Kan X doang itu kan fungsi ganjil. Sin X doang itu fungsi ganjil. Kita kalikan jadi fungsi genap. Kalau ganjil kali genap itu ganjil. Tias kayaknya lagi setting audionya. Yang lain ada mau ngerjain boleh nomor 35 atau sebelum-sebelumnya. Atau yang mau ditanyakan. Kita waktunya sekitar 10 menit lagi karena perlu siap-siap untuk kelas selanjutnya. Nggak digabung kan kelasnya sama FTI. Kak, nanti boleh minta filenya ini nggak? Iya, kayak biasa ya saya kirimin. Oh ya. Oh ya, sesuai di Teams ya. Setelah ini kalian kerjain lagi nomor-nomor ini kecuali yang udah kita kerjakan. Lalu lalu kalau ada pertanyaan atau diskusi kalian chat di Teams. Ya, kalian diskusikan di Teams biar teman yang lainnya menjawab gitu, biar jadi forum diskusi. Waktu kita masih ada 10 menit lagi, kalian boleh menanyakan atau mengajukan diri untuk mengerjakan salah satu nomor dari semua yang udah kita kerjain. Salah satu poin. Bertanya boleh, Permisi Kak, mau mengerjakan tanya. boleh. Nah, Mau tanya Kak, mm-mm. yang tadi itu sin min X itu jadi yang min sin X itu berlaku untuk tankos juga atau enggak? Transpose, Yang yang tadi sin min X itu kan sama dengan min sin X. iya. Itu berlaku untuk tan sama cos juga tidak Kak? Oh, kangen sama kos. Tadi aku dengarnya Ya. transpose. Makanya terkejut lah kok transpose. Oke. Trigonometri itu yang perlu kalian tahu. Sin min X sama dengan min sin X. Jadi sin itu fungsi ganjil. Kalau cos sama dengan cos X. Jadi cos itu fungsi genap. Kalau tangen, tangen itu kan sin per cos ya. Jadi fungsi ganjil bagi fungsi genap. Fungsi ganjil. Nah, gini. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Sebenarnya genap atau ganjil itu bisa kalian lihat dari grafik. Kalau kalian kebayang grafik. Jadi kalau genap itu biasanya
Bukan biasanya, memang gitu. Kalau genap itu eh kayak dicerminkan terhadap sumbu Y aja langsung. Misalnya cos itu kan kalau X positif kan gini ya. Kalau X negatif ya nyambung gini aja kan langsung kalau cos. Nah, itu ciri-ciri fungsi genap. Kalau ciri-ciri fungsi ganjil cerminkan tapi untuk sisi negatifnya dibalik. Ini saya gambarnya agak jelek nggak apa-apa ya karena cuma ngajarin konsep aja. Em, nah, ini sin ya. Dia dicerminkan tapi kebalik tuh. Saya bikin putus-putus aja lah. Nah, gini kan kalau sin. Nah, ciri-ciri fungsi ganjil tuh kayak gitu. Ciri-ciri fungsi genap mirip sama yang cos yang warna merah. Jadi misalnya X kuadrat. X kuadrat itu kan kayak gini ya. Nah, ini kan mirip dengan yang kurva merah kan. Makanya X kuadrat ini genap. Nah, kalau X pangkat 3, kalau kalian kebayang kurvanya gimana, itu tuh ganjil. Gimana? Yang lain? Boleh nanya, boleh juga menaruhkan diri untuk mengerjakan soal. Jangan lupa presensi juga ya. Sama saya ulangin, kalian nanti diminta untuk mengerjakan sendiri soal-soal semua ini. Ya mungkin kecuali yang udah saya catatkan deh. Terus kalau ada pertanyaan, tanyakan di forum chat. Lalu temannya boleh menjawab gitu. Gimana? Ada yang mau berkomentar? Sambil saya nunggu kalian ada yang berkomentar, mungkin saya sambil ngomong-ngomong juga ya. Kemungkinan sih, kalau ada yang mau berkomentar langsung potong aja nggak apa-apa. Kalau nanti misalnya kuis, misalnya biasanya soal-soal kuis itu kayak kayak nomor 35 ini lah, ganjil genap, menentukan, menggambar, mensketsa kurva berdasarkan kurva yang lain, pakai konsep komposisi ini, kayak nomor 28, menentukan daerah asal hasil kayaknya mungkin juga sih, terutama daerah asal sih. Daerah asal berarti kayak nomor 26 ya. Iya, terutama itu daerah asal kalau fungsi komposisi nomor 26. Jadi kalian saya dorong untuk menguasai nomor 26, 28 sama 35. Menguasai banget ya, biar nanti kalau soalnya lebih susah dari ini bisa. Biasanya sih kuis lebih susah dari yang tutorial pastinya. Susahnya dalam bentuk ini biasanya persamaannya fungsinya lebih ribet, lebih kompleks.
Nggak ada yang mau bertanya? Kelas ini jam berapa? Jam 9. Jam 9-nya ada kelas lain ya? Ada tutorial lain. Jam 9 sampai jam 10 ada kelas. Gimana Dandi? Nah, saya sih ada kelas kimia, Kak. Oh, biasanya sekelas itu bukannya jadwalnya sama ya? Beda-beda Kak. Oh, beda-beda. Ya Padahal baru sekarang tahun juga 1 ya. kelasnya udah nggak sesuai NIM lagi. Setahu saya biasanya kalau tahun 1 itu kelasnya sama. Beda ya. Oh, jadi ya jam 9 sampai jam 10 ada yang kelas lainnya. Hmm. Nggak ada yang ditanyakan lagi ya? Sepertinya tidak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Baik, terima kasih ya semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, Kak. banyak Kak. Terima Waalaikumsalam. kasih. Kak, Masih, Kak.